Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin man nasawaddin wal adiyana wal kafarati wa tarihin wa ala alihi wa sahbihi alladzi tamasyaka bi syariatihi wa ma'rifati sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah para jemaah yang kami muliakan, bahwa kita adalah yang khususnya pada malam hari ini dengan diizinkan oleh Allah. Artinya kita mengetahui bahwa Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya dengan mengizinkan kita bersama pada malam hari ini, yaitu dengan menunjukkan dirinya. Maka oleh karena itu, dalam arti pertemuan ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang maksudnya bersyukur ini, kita nyerahkan kepada Allah bahwa kita tidak punya apa-apa, yang menurut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yaitu barang siapa la arti tidak ada daya, ya, tidak ada daya, tidak ada upaya, ya, tidak ada kekuatan. Itu arti tidak sama sekali. Ya. Kenapa kita datang pada malam hari ini? Dengan izin Allah, illa billah. Jadi kamu datang ke tempat ini adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumah tadi mengantar kepada tempat ini sehingga kita sampai si penduduk. Ya. Apakah kita terperhati? Setelah kamu duduk, kemana Allahnya? Ya. Tentu sekali ya, tidak balik-balik. Ya, kita berjalan ini diperjalankan oleh Allah. Ya, kita bisa berjalan diperjalankan oleh Allah. Nah, artinya hal ini yang dikatakan saya tadi tidak ada kekuatan. Tetapi perhatikan yang kehendaknya Allah setelah kita datang, dia tetap ada. Di rumah kamu tetap ada. Ya. Di perjalanan tadi tetap ada. Sampai ke rumahnya tetap ada. Nah, inilah yang untuk menunjukkan kamu keyakinan. Yakin di kamu itu tetap ada dia. Kalau kamu tidak ada, arti kamu tidak beriman. Kalau kamu tidak beriman, berarti kamu tidak percaya, tidak ada iman. Ya. Kalau tidak ada iman, berarti kafir. Keluarlah kita kepercayaan kita daripada hati Allah SWT itu sendiri. Ada. Setiap waktu. Setiap saat. Ya. Itu ada. Apakah kamu bekerja atau kamu tidak bekerja, pasti ada. Ya. Nah, ini untuk ini saya menunjukkan kepada diri kamu menjadikan satu keyakinan. Artinya tidak jauh-jauh. Karena istilahnya ketahui olehmu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, walillahil masyriqi wal maghrib. Ya.
Walillahi masriki wal maghrib. Hanya Allah. Ya, ingatkan nih, hanya Allah dari timur sampai ke barat. Dari matahari tempat timur sampai ke barat matahari tetap tenggelam. Pasti ada. Bahkan kita pun, ya, oleh karena kita tidak bisa melihatnya, merupakan ini artinya tidak ada. Karena kamu tengok dengan mata baru percaya. Ini masalahnya kamu tidak percaya kafir tadi. Apa kamu galak kafir? Kafir itu artinya tidak ada satu keimanan sedikit pun kepada Allah SWT. Ya, itu kafir, ingkar kepada Allah. Karena iman kita ini ada 6, ya, pada syariatnya nih. Seluruh ini arti orang tahu dengan syariat itulah. Ya, 1, beriman itu percaya. Percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada nabi. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qadar, baik dan jahat dari Allah SWT. Ya. Nah, percaya ini, maksud percaya ini bukan percaya ngomong baik. Jangan kau mendasarkan dengan kau tengok di mata baru percaya. Ini kita ini dengan meyakinkan. Ya. Yakin di dalam hati kamu Allah itu tetap ada. Ya. Saya sebutkan tadi firman Tuhan dari minal masriki wal maghrib, dari timur sampai ke barat. Yang sebenarnya ini itu tidak kosong-kosongnya. Ya. Tidak ada sesuatu ini sehingga penuh Allah sama sekali. Ya. Tidak ada renggang-renggangnya. Karena adanya sesuatu ini bukan hayalan. Sesuatu seperti kita ini oleh karena kita khoyal, oleh karena kita waham, maka ada negati apa-apa tidak. Ya. Tidak ada. Tidak ada apa-apa dah. Ya. Maka itu kalimat yang tertulis kalimat tauhid yang sejak dari dahulu la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu bisa semua kita membacanya. Apa maknanya? Maknanya tahu. La ilaha. Tidak ada. Ilaha Tuhan. Kebanyakan orang mengatakan tidak ada Tuhan. Kalau saya memandangkan tidak segala sesuatu. Langit tidak ada, bumi tidak ada, manusia tidak ada, tumbuhan tidak ada, lain-lain tidak ada. Baik air sungai, gunung-gunung dan laut tidak ada. Habis. Sekarang bisa tidak kamu meneropongin hati itu? Ya, langit tidak ada, bumi tidak ada, gunung tidak ada, lautan tidak ada, ya, tidak ada. Itu kalimat la ilaha itu, ya, artinya menunjukkan tidak ada. Kalau mengatakan ada, kamu syirik. Kamu mengatakan ada. Kapan ada? Hati Tuhan itu tidak ada. Kalau kamu percaya dengan ini, berarti kamu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan mengatakan Tuhan tidak ada. Andai kata rahmat ini dengan satu ikoya,
Kata Nabi Isa alaihissalam berkata, kalau saya berkata, ya, maka Tuhan tiada. Kalau saya tidak berkata, maka Tuhan nyata. Arti kalau saya tidak berkata, berarti dia kata dia. Itu yang maksudnya. Oleh karena dia udah kata, inilah Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalau saya berkata Tuhan tiada, berarti ada dia. Tidak mungkin kamu ada, Tuhan tiada, tidak mungkin. Ya. Artinya Tuhan ini ada semata-mata. Dalam maknanya, arti kita tidak ada semata-mata. Yang itu maksudnya. Ini yang perlu kita yakinkan. Meyakini bahwa Allah SWT dengan satu wikoya tidak boleh mengatakan kalau saya tidak, kalau saya ada Tuhan tiada, itu tidak boleh. Kalau saya ada maka Tuhan tiada, itu tidak boleh. Kalau saya tidak ada Tuhan pasti ada. Kalau Tuhan ada pasti saya tidak ada. Karena itu wikoya ini bukan masalahnya kalau saya ada Tuhan tidak ada, kalau Tuhan tidak ada maka saya pun tidak ada. Tidak boleh. Yang sebenarnya Tuhan ada, pasti saya tidak ada. Ya, kalau saya tidak ada, pasti Tuhan ada. Jadi Allah itu tetap ada terus. Aku saya tanya ke tadi, apakah ada di rumahmu? Kalau nutul kamu ke sini, padahal saya tidak ada. Makanya Tuhan ini, benar-benar barang. Ada ini. Kalau ada ini, apa dia kosong? Ini tidak ada. Saya sebutkan. La ilaha itu tidak ada sama sekali. Ya. Sekarang ada kita di mana? Ini adanya pada Allah SWT. Nah kita membicarakan kita sendiri. Saya tidak membicarakan binatang-binatang yang ada di luar. Saya tidak bisa. Ya. Saya membicarakan masalah kemanusiaan. Karena manusia ini rahasia Tuhan. Al-insanu siri wa ana siruhu. Sifatan la ghairi. Manusia rahasia Allah dan Allah rahasia manusia. Ya, apa rahasia? Itu namanya sifat. Ya, sifat ini ada di manusia ada 7. Ya, sifat Allah ada 7 di kita. 1, kuasa. Kuasa ada kamu. Kuasa ke kebun, kuasa begawi, kuasa di mobil, itu kan kuasa. Ya, makanya kuasa Tuhan. Jangan mengaku kamu kuasa. Kalau kamu mengakui kuasa, arti kamu tidak beriman. Nah itu, ini yang saya maksudkan nih. Ya, jadi kamu datang ini tadi oleh karena digerakkan oleh Allah datang ke tempat ini. Karena kita ini setiap bulan mengadakan satu pertemuan atau pengajian. Saya pun datang ini tatkala saya masih sehat, segar, bugar, saya datang. Kalau saya sakit, saya tidak datang. Ini maksud. Kalau memang ini izin Allah SWT. Jadi dengan saya datang ini diizinkan oleh Allah. Dan kamu datang diizinkan oleh Allah. Kamu datang diizinkan Allah, saya datang diizinkan Allah. Inilah perbuatan Allah namanya. Ya. Allah berbuat, datangkan kamu, datangkan saya. Inilah perbuatan Allah. Allah berbicara, Allah dengar. Ya. Makanya penglihatan ini di mana kamu lihat? Allah berbicara, Allah yang mendengar. Coba. Oleh karena kita daripada Allah, ya,
Maka ngomong ini omongan Tuhan. Mendengar siapa? Pendengaran Tuhan. Ini maka Allah berkata itu sendiri. Ngomong dia sendiri, dengar dia sendiri. Ini maksudnya ini apal. Ini satu perbuatan. Nah, maka dalam perbuatan ini ada satu contoh bahwasanya walau khutiron li bi iradati ala khotiri bisiwa kodati rodati. Yang maksudnya jikalau ya terlintas di dalam hatiku suatu kehendak, ya. Kalau terlintas dalam hati ada satu kehendak ini, ya, maksudnya akan yang lain, ya, ada satu kehendak yang lain sepertinya malam ini kamu datang ngaji, tapi ada kehendak lain, ya, sehingga kamu tidak datang. Itu maksudnya. Malam ini tetap penting ngaji, tetapi kamu ada kehendak lain. Kenapa? Yaitu maka satu khawatirku jikalau diperlupakan sekalipun niscaya aku hukumkan diriku itu ialah murtad. Nah, bayangkanlah kamu. Jadi kalau ada satu kehendak malam ini sudah ngaji, sudah kepastian, tetapi kita kehendak lain. Nah, berarti kamu tuh murtad. Orang murtad ini firman Tuhan. Wa may yartadid minkum bahwa yamut bahwa kafirun. Apabila kamu murtad, matinya kamu mati kafir. Ini. Jadi pada malam sudah ketentuan, berarti kehendaknya Allah. Tetapi kita nyimpang kepada yang lain. Hingga kerjakan yang lain. Ya. Sebenarnya macam ini ya. Kita ini dalam dunia ini memang dilahirkan, diletakkan oleh Allah ke duniaan. Dunia ini apa arti dunia? Arti dunia ini bukan Tuhan. Dunia bukan Tuhan. Mengangkat bahasanya dunina, selain. Dunia ini selainnya bukannya Tuhan. Selain Allah. Apabila kamu cinta, apabila kamu sayang kepada dunia, berarti kamu cinta kepada yang bukan Tuhan. Ini maksudnya. Tuhan itu dewa sudah memandangkan dunina. Selain Allah dunia namanya. Nah, ini artinya kita ini hawa nafsu semata-mata. Kita dalam dunia mengerjakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya boleh tanyakan, masih adakah Tuhan itu? Ya, masih adakah Tuhan itu yang kamu datangi tadi? Artinya ini pasti ada. Tetapi kamu sendiri tidak bisa merasakan. Ya. Kalau saya tanya masih ada. Kamu semuanya sepi. Arti tidak ada barangkali. Kamu tidak ngerti. Dan makanya saya hati bulan ini tadi saya percayalah kamu. Ini kamu yakinkan. Tuhan itu pasti ada. Tetapi kamu tidak bisa melihat. Bagaimana kamu mengatakan ada? Itu ada. Yang melihat ini adalah hati bukan mata. Ya, hati. Hati kita sudah yakin bahwa Allah itu ada. Sekarang ada. Kita balik nanti pasti ada. Di rumah ada. Apakah dua? Bukan. Ini semuanya. Kita berjalan dijalankan oleh Allah. Ya. Nah, bukan kita berjalan, dia berjalan. Tidak. Cuma diperjalankan oleh Allah. Dia masih tetap itulah. Ya. Nah, jadi datang pada tempat ini adalah
yaitu dengan kehendak Allah SWT. Ini satu perbuatan namanya. Jadi apabila sifat tadi berapa sifat? Ya. Manusia rahasia Allah, Allah itu rahasia manusia. Apa rahasia? Itu sifat. Sifat itu tergantung pada kita. Satu, puasa. Kedua, iradat. Iradat ini tidak bisa kamu berkehendak kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Itu iradat itu ada muridun. Ya. Jadi kudrat, iradat. Sudah ilmu. Kamu ilmu itu apa arti ilmu? Ilmu itu artinya mengetahui. Mengetahui ini kalau Tuhan tidak nunjukkan, maka kamu tidak tahu. Arti kapan kamu tahu, Tuhan nunjukkan. Ya. Makanya saya maksud tadi, berkata Tuhan, mendengar Tuhan. Apa, mengerti tidak kamu yang aku maksudkan ini? Sekarang saya berkata, ini kena Tuhan. Mendengar kamu kena siapa? Kena Tuhan. Arti yang berlaku ini ngomong Tuhan dengar mak itu Jarono. Ya, itu katakan Tuhan berkata, Tuhan mendengar. Kamu pening, mana Tuhan ngomong? Mana Tuhan dengar? Yang dengar kamu didengarkan Tuhan. Saya yang ngomong ini diomongkan oleh Allah. Ya. Nah, makanya di dalam hati kamu tidak ada sesuatu hotel, tidak ada sesuatu kehendak selain kehendak Allah. Ya. Maka yang datang pada malam hari ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini namanya apal. Nah, ya. Yang pertama, apal ini perbuatan. Andai kata kamu lihat orang bekerja, entah bekerja apa saja, pekerjaan mengerjakan bekerja dengan antara mengerjakan kebun atau sawah dan lain-lain sebagainya, itu bekerja. Kamu bekerja, kamu entah atau membuat apa saja, ya bekerja. Orang yang ke kebun, sedangkan kita tidak ke kebun, tapi kita kerja lain. Itulah af'al Allah SWT. Ya, ya, af'al fa'ilunnya yang melakukan itu Allah. Ya, jadi kamu bekerja itu diperintah Tuhan. Tetapi bukan kamu bisa bekerja. Tidak. Tidak bisa. Walaupun kamu biasa mencari ikan, masang jaring atau nyala, ya, umpamanya itu perbuatan. Itu perbuatan Allah, bukan perbuatan kamu. Ya. Apabila kamu mengaku kamu yang berbuat, kamu berdosa. Ya, kan itu ada syirik. Maka dalam syirik ini hendaklah kamu serahkan kepada Allah supaya kamu jangan kita berbuat payah tapi kita berdosa. Ya. Baik kita berjualan, baik kita bekerja ataupun main bola, main badminton, ya, atau kamu berjalan itu bekerja. Ya. Kamu jalannya itu bekerja. Kerja siapa ini? Pekerjaannya Allah SWT. Itu yang maksudnya. Ya. Jadi kalau kamu betul-betul atau mengatakan ini, bahwa kamu tidak bisa bekerja. Yang bekerja itu adalah Allah SWT itu sendiri. Ya. Saya minta betul-betul supaya diyakinkan. Ya. Kalau kamu tidak kamu yakinkan, kamu tidak ngerti apa yang saya sampaikan. Ya. Saya katakan ini bahwa kamu tidak bisa bekerja.
Yang bekerja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan tadi, Tuhan berbicara, mendengar Tuhan itu sendiri. Ya, karena kenapa? Saya ngomong, yang ketahuan kamu pada malam hari ini, saya ngomong. Siapa katakan saya, Tuhan ngomong. Sedangkan kamu mendengar, ya, telinga kamu. Omongan Tuhan, yang dengar Tuhan itu sendiri. Nah ini yang sebenarnya, ini sah. Menurut arti paham orang yang sudah arif bila mengerti kepada Allah SWT. Nah ini satu rahasia. Jangan mudah kamu ceritakan kepada orang yang tidak ngerti. Tadi kamu mengatakan, siapa yang dengar, siapa yang ngomong. Jangan dibicara kepada yang tidak ngaji. Ya, kapan orang bicara tidak ngaji, tetap tidak ngerti dia. Yang ngomong ini Buya, yang dengar kamu. Saya tahu uang ini itu. Sekarang saya bukan saya ngerubah, saya nunjukkan. Ya, bukan ngomong-ngomong. Saya nunjukkan hal ini artinya apal Allah. Ya, mendengar Allah, berkata perkataan Allah SWT. Itu sebenarnya. Ini yang sebenarnya. Kalau kamu ngaku itu tidak benar. Ya, tidak benar. Saya katakan tadi, kata namanya Isa alaihissalam, kalau saya berkata, maka Tuhan tidak ada. Nah itu, kalau saya diam, maka Tuhan nyata. Nah itu, mananya ini. Jangan kau dengar, kau perhatikan. Ya, kalau saya berkata, Tuhan tidak ada. Kalau saya tidak berkata, maka Tuhan aja. Kalau saya tidak ada, Tuhan nyata. Kalau Tuhan nyata, saya tidak ada. Itu cara, ya namanya itu bukan balik-balikan. Ya, nah itu namanya wikoya kalau bahasa Arabnya. Ya, bahkan bukan namanya kalau saya tidak ada Tuhan nyata, kalau saya nyata Tuhan tidak ada, salah itu. Kalau Tuhan nyata saya tidak ada, kalau saya tidak ada Tuhan itu, nama itu maksudnya. Ini yang dibuktikan itu kita sendiri. Ya, inilah maka kita salah. Kita melihat dengan mata kepala. Mata kepala ini, ya bukan itu. Disuruh Tuhan ini kita melihat dengan mata hati. Ataupun mata hati ini, ya baca tembus. Tidak ada kata mata hati. Langit tidak ada. Bumi tidak ada. Ini kata hati. Segala-gala tidak ada. Maka saya manakan dunia ini selain dari Allah. Kapan kau nyengok bumi, nyengok alam? Nah ini, Tuhan yang mana? Oh, ya, ya. Alam ini sebagai satu alamat untuk daungan Allah SWT. Makanya bicara ini, bicara yang kita biasa, tetapi tidak pernah kamu ceritakan dengan itu hati. Kalau kamu bicara kepada hati, yang sebenarnya kamu dapat artinya melihat, menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada, sekarang ada. Tidak berupa. Tidak berbentuk. Tapi berupa akhirat, bentuk akhirat yang tidak ada sekalipun di dalam dunia ini. Yang kita lihat cuma ini hijau, putih, merah. Itu warna dunia. Kalau warna dunia kita tahu sama sekali hitam, kuning. Ya, itu namanya dapat dilihat oleh mata kepala.
Itu dunia. Di akhirat tidak bisa kita saksikan. Ya.